Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para ikhwan yang Allah muliakan, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah, bagaimana kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengoptimalkan di 10 hari bulan Dzulhijjah sebagaimana yang tertera di depan. Saya tadi lihat ada tulisannya, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya 10 hari di awal Dzulhijjah itu adalah hari yang paling dicintai oleh Allah SWT untuk beramal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh di 10 hari itu lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh di hari-hari yang lain. Jadi kalau dalam satu tahun 354 hari, ya, maka yang 10 hari itu lebih Allah cintai daripada 344 hari. Begitu maksudnya, ya. Nah, hari Jumat kemarin itu berarti Jumat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ya, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan momentum emas ini, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sama atau seimbang dengan jihad fi sabilillah. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Faqalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?" Kata Rasulullah SAW, "Walal jihad fi sabilillah, tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya itu dengan harta dan jiwanya, kemudian falam yarji min zalika bisyai." Kemudian dia tidak pulang lagi sedikit pun. Artinya dia syahid bersama hartanya. Nah, itulah jihad yang paling baik, syahid bersama hartanya sendiri, tidak diongkosin, tidak dibiayain, ya, tapi dengan hartanya sendiri. Dan itu baru seimbang dengan 10 hari di awal Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Baik para ikhwan yang Allah muliakan, untuk kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum memasuki materi yang baru, saya murojaah sebentar tentang materi yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini ya, tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Terjadinya hijrah karena di pertengahan akhir 4 kenabian, tahun ke-4 kenabian sampai pertengahan ke-5 kenabian itu siksaan dari musyrikin Quraisy terus meningkat. Ya, maka kemudian pada bulan Rajab tahun 5 kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah, ya, sebanyak 12 orang muslimin, 4 orang muslimah, jadi 16 orang. Nah, orang-orang itu disebutkan dalam Sirah Nabawiyah seperti ini. Pertama Utsman bin Affan, ya, sebagai Amir Safar, sebagai pimpinan rombongan. Kemudian istrinya Utsman, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Salamah dan istrinya, saudara seibu Abu Salamah, dan seterusnya. Ini yang dituliskan di depan, ya, bisa dilihat. Kemudian Rasulullah pernah mengungkapkan begini, bahwasanya
sesungguhnya mereka berdua, yaitu Utsman bin Affan dan Ruqayyah, itu adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dulu kan hijrah, ya, hijrah dari Palestina ke Mesir, termasuk dari Palestina ke Mekah, itu kan hijrah. Nah, demikian pula Nabi Lut, ya. Nah, itu semua belum pernah dilakukan lagi oleh nabi-nabi sesudahnya, kecuali setelah itu Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Jadi makanya Rasul bersabda seperti itu. Nah, inilah para muhajirin berangkat di tengah malam gelap gulita, mengendap-endap karena khawatir ketahuan sama musyrikin Quraisy. Sampailah di pelabuhan Syaibah, ya, dan qadarullah sesampainya di sana datang dua kapal yang ke arah Habasyah. Maka kemudian mereka menumpang. Orang-orang Quraisy sebenarnya menyusul, tapi begitu sampai ke pelabuhan, kapal sudah bertolak. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya. Nah, mereka bertahan di Habasyah itu selama kurang lebih 3 bulan, ya. Nah, kenapa mereka pulang? Nah, ini yang menarik, ya. Bahwasanya dalam pelabuhan Syaibah ini jaraknya ke Habasyah kurang lebih 3.000 sampai 3.500 km. Jadi kalau kita bolak-balik dari ujung Pulau Jawa, ya, sampai ke Banyuwangi, yaitu kurang lebih bolak-balik gitu. Itu sama dengan 3.000 atau 3.500 km. Nah, ini peristiwa menarik tahun kelima kenabian yang menjadikan para muhajirin itu setelah 3 bulan dia segera kembali ke Mekah. Bahwa pada bulan Ramadan tahun 5 kenabian, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Ya, saat itu sedang berkumpul para tokoh Quraisy. Beliau mendadak membacakan Quran surah An-Najm. Jadi ketika sedang berkumpul seperti ini, ya, para musyrikin Quraisy, tiba-tiba Rasul membacakan, ya, surat An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu terus dibaca sampai selesai. Ya. Sampai selesai, sampai kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian, ya, kepada Allah dan sembahlah Allah. Maka Rasulullah SAW pun bersujud. Ini termasuk ayat yang kita disunahkan membaca sujud tilawah. Rasulullah kemudian bersujud. Maka tiba-tiba serempak musyrikin Quraisy, itu orang-orang musyrik, tiba-tiba mereka semua bersujud. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, peristiwa ini sampai ke telinga kaum muslimin yang ada di Habasyah, bahwa wah, di sana di Quraisy katanya sudah banyak yang masuk Islam karena peristiwa itu. Padahal sama sekali tidak, mereka spontan, ya. Mereka susah menahan dirinya untuk tidak bersujud karena mereka ngerti bahasa Arab kan. Mungkin kalau kita tidak ngerti, mereka karena ngerti bahasa Arab, wasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah dan sembahlah. Itu mereka serempak sujud. Masya Allah. Padahal belum Islam. Tuh. Nah, jadi ketika Rasulullah ini menyampaikan membaca sujud tilawah, ini termasuk sunnah, ya. Di Al-Quran itu ada 15 ayat yang kita disunahkan membaca sujud tilawah. Seperti dalam surah As-Sajdah yang biasa Rasul baca setiap Jumat pagi, ya, Jumat subuh beliau baca surat As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, atau misalkan kita baca di saat yang lain baca surah Al-Alaq, kan ujungnya wasjud waqtarib, tuh, ya, itu sujud tilawah. Atau surat Al-Hajj misalkan ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita pun sujud. Nah, gimana bacaannya? Pendek bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Baik. Nah, jadi itu orang-orang Quraisy bersujud tanpa dapat menahannya. Kejadian ini mendapat kecaman dari musyrikin Quraisy yang tidak hadir. Jadi orang-orang musyrik yang tidak mendengarkan ayat itu, mereka sudah biasa saling mengingatkan umat, ingat-ingat jangan sampai dengerin Quran. Karena Quran itu bisa menyihir kalian. Maka buatlah kesibukan, buatlah hiruk pikuk agar tidak terdengar Al-Quran itu. Jadi mereka tuh seperti itu. Tapi ternyata qadarullah saat itu mereka terdengarkan bacaan Al-Quran dan mereka pun bersujud. Nah,
Kembalinya Muhajirin dari Habasyah, berita tentang sujudnya orang musyrik itu telah sampai kepada muslimin yang sedang hijrah di Habasyah. Maka mereka mengira banyak yang masuk Islam. Maka kemudian setelah 3 bulan, di samping mereka pun merasakan kesulitan berada di negeri orang, ya, maka mereka pun memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, ternyata sesampainya di Mekah yang terjadi sebaliknya, bahwa kaum musyrikin semakin meningkatkan frekuensi penindasan dan kejamnya penyiksaan. Maka Rasulullah SAW akhirnya menyuruh untuk kembali berhijrah, diamiri atau dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib sebanyak 83 orang. Nah, hal ini karena waktu itu, ya, orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy itu telah membuat sebuah tulisan perjanjian, kemudian digantungkan di Ka'bah. Isinya adalah mereka melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, itu kemudian Rasulullah dan keluarganya itu bersama kaum muslimin, lantas kemudian mereka melakukan hijrah, atau bukan hijrah, diboikot gitu ya, diboikot di Syi'ib. Syi'ib itu satu lembah miliknya Abu Thalib. Di situ berapa lama? 3 tahun. 3 tahun mereka diboikot di situ, diembargo, Pak. Nggak boleh berinteraksi, tidak boleh jual beli. Masya Allah. Jadi banyak yang kelaparan kaum muslimin. Nah, ini pernah dialami dulu di masa Rasul. Kalau Gaza itu kan luar biasa, ya, sampai bertahun-tahun, ya, dilakukan embargo. Tapi dengan kuasa Allah, Allah berikan kemampuan pada orang Gaza sehingga bisa membuat terowongan. Terowongan itu berapa banyak? Saya pernah langsung nanya kepada para masyayikh di Gaza, ada berapa orang, berapa lubang tuh terowongan tuh? Nah, banyak katanya. Ya, kurang lebih sekitar 2.500-an. Masya Allah, bayangkan Pak, terowongan 2.500 bukan terowongan biasa. Orang terowongan itu kita bisa masuk orang, bisa masuk motor, bisa masuk barang-barang perkakas rumah tangga bisa masuk. Jadi disitulah yang bisa menjadikan orang Gaza bertahan waktu itu sebelum peristiwa genosida ya. Nah, itu seperti itu bertahannya. Padahal diboikotnya kan dari sejak peristiwa Nakbah tahun 48, kemudian peristiwa Naksah tahun 67. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW kemudian menyuruh akhirnya para sahabat supaya kembali ke hijrah ke Habasyah. Dan itu waktu itu kalau pertama kan 16 orang, ini sekarang 83 orang. Amirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah kakak daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah hijrah kedua ke negeri Habasyah. Tahun ke-6 kenabian, kaum muslimin diboikot dan berkumpul di lembah Syi'ib Abu Thalib. Ya, tadi maka Rasulullah SAW kemana Kak? Mengarahkan kembali ke hijrah ke Habasyah karena di sana ada Raja An-Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini sangat baik menerima kehadiran muslimin. Ja'far bin Abi Thalib waktu itu yang diamanati menjadi Amir Safar untuk 83 orang itu, Masya Allah, komunikasi baik dengan Raja Najasyi. Nah, perjalanan hijrah kedua ini ternyata lebih sulit dari yang pertama. Karena kalau yang pertama istilahnya orang-orang Quraisy kecolongan, tahu berikutnya muslimin. Kalau ini sudah tahu sebelumnya, ini muslimin mungkin akan dihijrahkan lagi, maka mereka betul-betul lebih strict, ya, lebih berusaha untuk menyembunyikan bepergian ini atau pemberangkatannya kepada Habasyah. Tapi alhamdulillah sampailah mereka kaum muslimin itu sampai ke Habasyah. Nah, Raja Najasyi sangat baik pada muslimin. Dan jangan sampai muslimin kembali berhijrah ke Habasyah, itu orang-orang Quraisy berusaha untuk menahannya. Nah, maka dari sini kaum muslimin bisa berangkat sebelum tercium oleh orang Quraisy waktu pemberangkatannya. Nah, musyrikin Quraisy akhirnya mengutus 2 orang tokoh Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Ini ketika mereka 2 orang ini belum masuk Islam, masih kafir, ya. Diutuslah untuk melobi ke Raja Najasyi. Maksudnya apa? Pertama, memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Lalu kemudian menyampaikan kepada Raja Najasyi, wahai paduka raja, sekelompok orang datang dari Mekah kemari. Mereka itu adalah yang tidak ada istilahnya mereka memisahkan diri dari agama kami. Tapi mereka pun tidak mau ikut kepada agama engkau. Artinya tidak akan masuk Nasrani. Nah, itu. Jadi disampaikan, maka tolong kembalikanlah mereka ke Mekah. Jangan sampai tinggal di Habasyah.
Jadi berusaha melobi, merayu sedemikian mungkin, bahkan terus memberikan hadiah kepada Raja Najasyi untuk supaya ya Raja Najasyi itu mengusir kembali kaum muslimin dari Habasyah. Nah, maka kemudian Raja Najasyi hanya mempertemukan rombongan itu, dipertemukan rombongan kaum muslimin tadi dengan dua orang tokoh tadi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Kumpulkan situ. Lalu kemudian Raja Najasyi nanya kepada, mengklarifikasi pada Ja'far. Dia bilang ini, apa gerangan agama yang memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk agamaku, agama Nasrani? Jadi kalian keluar dari agama mereka, tapi kalian pun tidak mau aku masuk agama Nasrani atau agama-agama yang lain. Nah, Ja'far menjawab panjang lebar tentang asalnya dari kami ini dari kaum jahiliyah dulu. Dulu kaum jahiliyah yang kami menyembah berhala, berbuat keji, memutus tali kekeluargaan dan menindas kaum yang lemah. Ya. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul yang kami tahu pribadinya, kami tahu sendiri kebaikannya, kejujurannya, sejak dia kecil tahu kami, kesucian dirinya juga. Lalu dia mentauhidkan Allah, ya, tidak menyembah berhala dan menyerukan kepada kami untuk hanya menyembah Allah. Maka kami membenarkan apa yang disampaikannya dan kami mengikutinya. Nah, itu jadi disampaikan oleh Ja'far demikian sebagai Amir Safar sekaligus juru bicaranya. Nah, kemudian ini diantara dialog Raja Najasyi dengan Ja'far. Adakah bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Kata Ja'far, ya ada. Coba bacakan di hadapanku. Ya. Kemudian Ja'far pun membacakan perbulan surat Maryam yang diakhiri kaf ya ain shad. Terus selanjutnya sampai berapa ayat, lalu kemudian maka Najasyi dan para uskupnya pun menangis karena di dalam awal-awal surat Maryam itu diceritakan tentang bagaimana Nabi Zakaria, ya, bagaimana Siti Maryam, itu semua juga sudah tertulis di dalam kitab mereka, dalam kitab Injil. Tuh. Jadi mereka tersentuh dan mereka menangis. Lalu sesungguhnya ini dengan apa yang dibawa Isa, ya, alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera. Maaf, salah nulis, bukan satu jendela, satu lentera. Jadi satu lentera. Maksudnya adalah berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah. Ya. Nah, inilah. Maka kemudian Najasyi berkata pada utusan Quraisy, antara aku dengannya, maksudnya dengan kaum muslimin, ibarat terpisah dengan satu garis saja. Sedangkan antara aku dengan kalian dipisahkan dengan jurang yang sangat dalam. Oh, masya Allah. Jadi kalau antara muslim dengan Nasrani, ya, itu terpisah hanya dengan satu garis. Nah, sementara terpisahnya antara Nasrani itu dengan penyembah berhala itu dipisahkan seperti dipisahkan dengan Raja Najasyi. Sudah, demi Allah sekali-kali saya tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian. Udah, kalian pulang saja. Tuh, disuruh pulang akhirnya, Pak. Ya, yang dua orang itu, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Nah, dalam waktu yang sama di Mekah juga terjadi peristiwa yang penting. Apa ini peristiwanya? Yaitu 5 orang tokoh Quraisy membatalkan Shahifah di Mekah. Jadi tadi perjanjian yang digantungkan di Ka'bah itu mereka melakukan boikot kepada kaum muslimin. Nah, di antara tokoh Quraisy ada yang tidak setuju dengan seperti itu, karena ini melakukan penindasan kezaliman kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yang jelas ini adalah sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan, gitu ya. Maka mereka menyaksikan bagaimana penderitaan kaum muslimin di Si'im Abu Thalib tadi, artinya di lembah tadi. Mereka melihat penderitaan itu, maka tersentuhlah 5 orang ini menjadi tokoh penggeraknya. Itu pertama Hisam bin Amir bin Haris al-Amiri, yang paling menolak perjanjian zalim itu atau Shahifah yang digantung di Ka'bah. Kemudian Zuhair bin Abu Umayyah al-Mahzumi, kemudian Atikah anak bibi Rasulullah SAW, kemudian Mut'im bin Adi an-Nufaili, Abul Bukhturi bin Hisam al-Asadi. Ini semua orang kafir, artinya belum berislam. Tapi dengan peristiwa itu mereka merasakan telah terjadi penindasan kezaliman kepada Bani Hashim.
Maka mereka tergerak empati, ya, dan mereka melakukan penolakan seperti itu. Lalu kemudian merobek surat itu. Nah, sejak itulah umat Islam jadi terbebas lagi dari boikot tadi. Baik. Nah, ini Islamnya Hamzah dan Umar. Mungkin saya akan menyampaikan nanti sekarang sebelumnya saja, ya. Sebelumnya seperti apa? Jadi di tahun kelima kenabian itu masuk Islam 2 orang pemuka Quraisy, yaitu sangat disegani karena ketokohan dan kekuatan fisiknya, yaitu pertama Hamzah sebagai paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudara sepersusuan Nabi. Jadi Hamzah itu sama-sama disusukan oleh Halimah Sa'diyah, ya. Jadi satu susuan, jadi saudara susuan, ibunya yang sama, ibu susuannya. Nah, kemudian juga beliau sebagai paman Nabi, ya. Jadi merupakan putra Abdul Muthalib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelum Islam paling gencar permusuhannya kepada Islam dan paling gencar dalam mencegah orang masuk Islam. Nah, lalu Allah muliakan Islam dengan masuknya Umar radhiyallahu anhu. Nah, sosok Umar ini sebelumnya kan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan satu di antara 2 tokoh Quraisy ini. Pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itulah Abu Jahal, ya. Jadi nama aslinya Amr bin Hisham, diberikan gelar Abu Jahal karena dia menolak kebenaran, karena dia menolak tauhid, ya. Sementara di kalangan orang-orang Quraisy dia disebutnya Abul Hakam, orang yang atau bapak hukum, ya. Kalau kita mungkin sederajat jaksa agung begitu. Nah, Abu Jahal itu. Tetapi oleh Allah, oleh kaum muslimin disebutnya Abu Jahal. Nama aslinya ada Amr bin Hisham. Nah, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu di antara 2 orang itu. Kemudian Allah memilih Umar bin Khattab melalui peristiwa mendengarkan, kan asalnya Umar mau berangkat mau membunuh Rasulullah SAW, ya, tapi ternyata ada yang bilang, kamu nggak mikir-mikir Muhammad, katanya, adik kamu juga sudah jadi pengikutnya. Oh, akhirnya balik ke adiknya Fatimah, ya, adiknya tua Fatimah binti Khattab. Ditanya, ternyata betul gitu, ya, sampai pernah terjadi kemarahan kan. Umar minta, apa yang sedang kamu baca? Sini, tidak, katanya, tidak boleh. Kalau ini tidak hak, tidak boleh dipegang oleh engkau. Akhirnya kata Fatimah, kalau kata Umar, apa gimana supaya bisa baca? Mandi dulu, suruh mandi dulu, ya. Nah, kemudian begitu setelah itu baca, lalu Umar kemudian tersentuhlah, yaitu dengan surah Toha, surat ke-20. Nah, disitulah kemudian singkat cerita, ya, setelah di rumah Fatimah itu, ibu berangkat kepada Rasulullah SAW, dan saat itu Hamzah baru masuk Islam 3 hari. Jadi Hamzah tadi pernyataannya ketika ini pada saat masuk di Hamzah, nah ini ya, oh ya, nah jadi ini menjelang Hamzah masuk Islam. Jadi sikap orang Quraisy menyikapi dakwah Nabi semakin keras dari waktu ke waktu, makin kejam. Mereka mempersempit gerak Nabi, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi dan menyakiti siapapun yang hendak mengikuti Islam. Nah, lalu situasi seperti ini memaksa Rasulullah SAW dan orang yang telah beriman beserta keluarga mereka mengungsi di Abu Thalib tadi. Lalu mereka diboikot dan akhirnya dibebaskan dengan perobekan surat tadi oleh 5 tokoh Quraisy tadi. Nah, kemudian di akhir tahun ke-6 kenabian, Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita perlakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Rasulullah SAW dengan memukulkan sebuah batu ke kepala beliau hingga mengucurkan darah. Segera saja Hamzah mulai Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut. Lalu setelah bertemu Abu Jahal, Hamzah pun segera menghardiknya. Ya, dia berkata, wahai Abu Jahal, kamukah yang telah menghina keponakanku? Padahal aku sudah masuk agamanya. Pada waktu itu belum bayat. Ya, Hamzah itu belum bayat pada Rasulullah SAW, tapi sudah menyampaikan simpatinya dan seolah-olah mengaku bahwa aku adalah merupakan masuk agamanya. Kemudian Abu Jahal pun dipukulnya dengan busur hingga terluka. Nah, sempat bahwa terjadi kontak fisik pengikut Abu Jahal dengan Hamzah itu, tapi kemudian keluarga kita hampir ikut campur, tapi Abu Jahal menyatakan, jual, biarin aja. Ya,
Saya seraya mengakui bahwa dia telah bersikap buruk kepada Muhammad. Nah, inilah para ikhwan. Jadi kalau kita pelajari, kita hayati dari peristiwa-peristiwa ini, sungguh luar biasa ya, betapa Allah SWT menjaga Islam dan juga para pengikutnya. Dan Allah SWT memberikan kesempatan juga pada para syuhada ya. Dan ini hendaknya menjadikan bahan renungan kita bersama. Belajar sejarah, belajar sirah nabawiyah tentu tidak cukup hanya sekedar masuk ke pikiran kita, tapi bagaimana kita mengambil ibrah. Makanya dalam Al-Quran seperti wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan dari setiap kami mengisahkan, kami menceritakan kisah-kisah para nabi, itulah untuk menenteramkan hatimu. Tuh. Jadi kalau kita baca sejarah, kita kaji sejarah, menimbulkan ketentraman di hati dan menimbulkan wawasan yang luar biasa. Begitu pula di Al-Quran ada kalimat liulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Jadikanlah pelajaran bagi orang-orang yang punya pandangan. Ya, waja'alna nakala lima baina, waja'alnaha nakala lima baina yadaiha, wa ma khalfaha, wa ma idatalil muttaqin. Dan kami jadikan sejarah itu menjadi pelajaran, menjadi renungan, menjadi cermin ya bagi orang-orang yang ada pada saat itu dan mereka yang datang kemudian. Wa ma idatalil muttaqin, dan dinasihat khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah itu, maka ketika kita belajar sejarah, kita pandai mengambil hikmah daripada itu. Nah peristiwa tadi yang sampaikan, pertama betapa beratnya di awal-awal Islam, sampai Rasul pun pernah diboikot selama kurang lebih 3 tahun ya. Dan setelah itu kemudian waktu itu terus berlalu ya, sampai akhirnya Islam dibuka oleh Allah SWT dan menyebar ke berbagai pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para ikhwan, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikomentari. Karena yang saya tahu yang di surat Al-An'am Wadu Jabaniyah, jadi kan dia berniat mau memukul Rasulullah, tapi nanti waktu sholat, tapi kata Allah nanti bakal dipanggil Jabaniyah. Artinya nggak sampai memukul Rasulullah, cuma berkata-kata kasar aja. Itu di saat yang lain, Pak. Peristiwanya berbeda. Soalnya ada si Abdul Gawani kemudiannya bukan karena memukul, kan karena dia menghina Rasulullah. Yang peristiwa Hamzah ini maksudnya? Iya. Iya, peristiwa Hamzahnya begini. Kalau yang kan tindakan Abu Jahal itu pada Rasul itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Semuanya pernah melempari dengan kotoran ya, dan berbagai macam cara. Mereka pokoknya sejarah setelah Abu Thalib meninggal, apalagi itu mereka makin gencar melakukan tindakan kekejaman kepada Rasul dan para sahabat. Sedangkan ini di awal-awal, ini masih tahun ke-5 dan ke-6 kenabian. Jadi kalau peristiwa-peristiwa itu setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, itu yang lebih kejam lagi, gitu. Allah alam bisawab. Kenapa? Hijrah. Ya, hijrah. Iya. Itu kan syariatnya masih berlaku sampai sekarang. Karena di Al-Quran juga ada. Hijrah kan pertama ke Habasyah. Pertama. Misalnya kondisinya sama kayak Rohingya atau di Ubur. Itu kita hijrah atau kita bertahan? Kemana? Di Rohingya kan orang-orangnya pergi, tapi hijrah. Tapi kalau di Gaza kan bertahan ya, walaupun dizolimi. Nah, kriterianya apa? Kita harus hijrah atau kita bertahan? Ya. Kriterianya apa orang hijrah? Ini kaitan dengan maaf. Yang di Al-Quran dalam surat An-Nisa ya, maksudnya bukankah bumi Allah ini luas gitu ya. Nah kalau itu yang dimaksud adalah dulu di Madinah, di Mekah ya, orang-orang Islam sudah saatnya harus berhijrah. Dan kemudian ada orang yang tidak mau berhijrah, maka Allah menegurnya.
Itu surat An-Nisa dari ayat 90 dari ayat 99 dari ayat 95 malah sudah diterangkan masalah hijrah sampai ayat 100. Nah, kemudian orang-orang yang tidak berangkat hijrah itu disalahkan oleh Allah. Kalau dia tidak ada uzur syar'i, bukan orang yang lemah, ya, bukan orang tua yang renta gitu, tapi tidak berhijrah, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi gimana peristiwanya seharusnya seperti sekarang ada orang yang menyuruh hijrah kepada orang-orang Gaza. Nah, orang-orang Gaza. Mari kita coba kritisi. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW diperintahkan hijrah karena umat Islam di situ adalah memang bukan negerinya. Di Mekah kan umat Islam sedikit sekali. Yang baiat kepada Rasulullah SAW itu sebelum hijrah ada kurang lebih 200-an, tapi dari Yasrib juga termasuk dari Mekah, kurang lebih segitu. Lalu kemudian setelah mereka hijrah, barulah Allah berikan kekuatan ya di Madinah, dan baru pada tahun 8 Hijriah terjadi Futuh Mekah, begitu. Nah, sedangkan kalau di Gaza itu dulu kan dulunya 100% milik orang Palestina, ya. Kemudian tahun sebelum tahun 48 terjadi eksodus, yaitu orang-orang Zionis Israel, gitu. Orang Israel itu eksodus dari bumi Eropa ke Gaza, ya, ke Palestina, bukan hanya ke Gaza, ke Palestina. Lalu kalau diterima oleh orang Palestina, diperlakukan baik, diberikan fasilitas, diberikan makanan, diberikan tempat tinggal, ya, sampai seperti itu empatinya Palestina kepada orang-orang Israel waktu itu. Tapi ternyata orang-orang Israel ini dibantu di belakangnya ada sekutu, Inggris, Prancis, dan Amerika juga yang lainnya memberikan penguat, ternyata tujuannya untuk mencaplok Palestina. Maka sejak peristiwa Nakbah tahun 1948, kemudian Naksah tahun 67, maka terjadilah pencaplokan Palestina sampai 88% tanah Palestina dirampas oleh Israel. Nah, untuk hal itu saya pernah nanya langsung kepada beberapa syekh di Palestina, kenapa waktu itu tidak bisa mempertahankan, ya, kenapa tidak bisa melawan kepada Israel? Mereka bilang gini, pertama, Israel itu didukung oleh Eropa dan Amerika, oleh sekutu terutama, yaitu tadi Inggris, Prancis, Amerika, paling tidak itu. Nah, sementara kami awalnya memang terlindungi oleh khilafah Turki Utsmani. Tapi setelah runtuhnya Turki Utsmani, orang Palestina tidak ada lagi yang melindungi, sehingga menjadi sasaran untuk para penjajah. Dan mereka tidak punya pabrik senjata, tidak mempersiapkan untuk pertahanan. Kenapa? Karena tadi mereka terlindungi, akhirnya mereka sibuk aja dengan urusan-urusan keseharian, berkebun, bertani, ya, kemudian mencari ikan di pantai, itu yang dilakukan, ya, sampai akhirnya terlenakan dengan itu. Nah, maka dengan peristiwa Nakbah dan Naksah itu mereka tersadar, maka akhirnya kan sampai bisa melakukan perlawanan seperti munculnya tentara Izzuddin Al-Qassam dan seterusnya, yaitu semua. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Apakah kondisi ini sama dengan Rasul? Tentu berbeda. Seperti halnya kita dulu di Indonesia, kita dijajah oleh Belanda sekian lama, kemudian dijajah oleh Jepang, ya. Apakah ada orang yang memerintahkan kita untuk meninggalkan Indonesia? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Kenapa? Kan ini negeri kita sendiri. Sama dengan seperti orang Palestina. Kewajibannya mempertahankan. Lihat dibuka dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai 9. Bahwasanya kita boleh berbuat baik kepada mereka, kepada orang kafir, selama mereka tidak mengganggu agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita sendiri. Tapi kalau mereka melakukan gangguan kepada agama, ya, merusak agama kita dan mengusir dari diri kita, maka kita harus mempertahankannya. Dan kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itulah bedanya posisi hijrah dulu dengan sekarang. Itu. Jadi mohon bisa sama-sama kita merenungkan masalah ini, ya. Jadi kewajiban kita sekarang ini jadi ujian kita tentang kondisi Palestina, ya, dan negeri-negeri yang lain. Jadi ujian kita sejauh mana kita punya peduli, ya, sejauh mana kita punya kepedulian, punya empati pada saudara kita.
yang mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Umaram, di Kitabul Jihad, di hadis pertama ada disebutkan, man mata lam yagzu wa lam yuhadis bihi nafsahu matala syubatin min nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berperang atau tidak pernah punya keinginan di hatinya untuk berjihad di jalan Allah, maka matala syubatin min nifaq, maka dia mempercabang daripada munafik. Tuh. Padahal kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan kan, tapi dengan tidak ada kepedulian pun maka kita termasuk nanti mati kita dari cabang daripada munafik. Naudzubillah. Jadi itu Pak ya, tentang masalahnya. Nah kalau misalkan tadi tentang sikap Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, itu memang berkali-kali, bukan hanya sekali kasusnya. Jadi ada yang sebelum Abu Thalib meninggal dan setelah Abu Thalib meninggal pun beda sikapnya. Dia kan dulunya di negara Albania. Albania itu dulu mayoritas Muslim, tapi berubah jadi komunis karena dicampur komunisme. Nah, bapaknya Albania itu melihat kalau di situ terus gak berkembang atau agamanya rusak. Akhirnya mereka hijrah ke Syria. Artinya ada pertimbangan sendiri kenapa kita harus hijrah. Kalau memang mempertahankan ya, memang ada alasannya kan. Iya. Tapi kan ini kan karena ada perubahan satu kondisi di masyarakat atau di mana ini kita diharuskan hijrah. Ya memang salah satu syekh yang menyarankan supaya hijrah itu adalah Syekh Albani. Ya, Syekh Albani yang menyarankan supaya hijrah orang Palestina keluar dari negeri Palestina. Tapi kita kan tidak rujukan kepada Syekh Albani saja. Para masyayikh yang lain tidak seperti itu. Ya, Syekh Albani punya pendapat seperti itu, tapi syekh-syekh yang lain tidak sepakat dengan Syekh Albani. Jadi kita jangan sampai, kecuali kalau Rasul yang menyebutkan. Memang Rasul menyebutkan dia, la hijrat awal pati illa niat wal jihad. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah kecuali niat dan jihad. Itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, kemudian muslimin aman di Madinah. Maka Rasul bersabda demikian. Tapi kalau misalkan melihat hadis yang lain, la hijrata hatta yuqatilal muslimun atau hatta yuqatilal kafir. Jadi hatta ma qutilal kufar. Bahwa tidak ada hijrah sehingga orang-orang kafir masih diperangi. Artinya kita masih bersengketa dengan mereka, maka tidak ada larangan berhijrah. Maka di situ tetap berlaku hijrah. Ya. Jadi termasuk juga tidak hijrah sehingga kematian, sehingga tenggorokan, bertobat kita tidak ada tobat sehingga kita tenggorokan nyawa ada di tenggorokan. Kalau kita sudah nyari tenggorokan tidak ada lagi tobat. Ya. Nah itu, jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan hijrah itu sungguh sangat banyak. Nah salah satunya tadi. Nah kalau terkait dengan Syekh Albani, sepengetahuan saya, memang beliau yang memfatwakan supaya hijrah keluar dari Gaza. Tetapi para masyayikh yang lain tidak sepakat dengan beliau. Kepada satu, kepada yang lainnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Rehan, kita skor dulu untuk sholat isya, untuk azan isya. Ya. Tadi awal kita 10 hari Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 1645. Ya. Sedangkan di 1645 itu ada bulan Ramadan. Ramadan dengan Ya. Waktunya pendapat apa memang hadis lebih bagus daripada yang 1645. Ya. Itu hadis Pak. Ya, ini saya buka hadisnya. Jadi sudah waktu itu saja, nanti kita lihat. Yang mungkin mulia enggak kayak itu luar biasa 10 hari, makanya semacam kayak di lomba-lombakan sampai yang 10 hari puasa ada, yang puasa ada, bulannya kan cuma 1 hari. Ya, baik. Mau azan dulu? Apa lanjutin dulu? Azan dulu ya, silakan. Tolong azan dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rawwa hadihi da'wati tammatu
wassalatul qa'imah. Baik, kita kembali pada penjelasan ini. Dulu sudah saya jelaskan. Ayat Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asri. Ya, demi fajar dan malam yang 10. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud pada malam 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan bukan hanya Ibnu Katsir, ini dasarnya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Ibnu Rajab, dan juga yang lainnya. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari tentang keterangan ini. Nah, kemudian ini hadis yang dijadikan dasar, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Nah, jadi bukan berarti dengan seperti ini menjadi menghilangkan keutamaan Ramadan, gitu ya, bukan. Jadi ada faknya masing-masing atau ada makomnya masing-masing. Seperti di bulan Ramadan kan ada Lailatul Qadar, itu khairun min alfi syahrin. Tidak ada yang lebih utama daripada malam Lailatul Qadar kalau dia berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sedangkan ini sifatnya umum. Jadi 10 hari di awal Dzulhijjah itu untuk umum, semua orang bisa mendapatkan. Gitu. Kalau saat Lailatul Qadar, kalau tadi khairun min alfi syahrin itu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di malam itu kemudian mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari di awal Dzulhijjah itu sifatnya umum kepada setiap kaum muslimin. Nah, maka sahabat bertanya tadi, apakah tidak pula dibandingkan dengan jihad? Kata Rasul, tidak pula dibandingkan dengan jihad, kecuali orang yang syahid bersama hartanya, baru seimbang itu. Nah, kita lihat coba, ya, seperti apa. Nah, ini penjelasan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 593. Diistimewakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena waktu tersebut merupakan tempat berkumpulnya dan ditunaikannya induk dari berbagai ibadah. Antara lain ada sholat Idul Adha, ada puasa, ya, tanggal 9 atau tanggal 1 sampai 9, puasa Arafah. Kemudian ada sedekah kurban dan ada ibadah haji. Itu semua tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Betul tidak? Bisa nggak kita haji di bulan Muharram? Nggak bisa. Bisa nggak kurban di bulan Rajab? Nggak bisa. Ini semua hanya terjadi pada bulan ini. Nah, ini dasar kenapa hadis tadi menyebutkan seperti itu. Nah, kita lihat contoh. Ini dalil tentang hadis 9 Dzulhijjah. Sudah pada paham ya? Saya tidak perlu angkat, ini sudah. Yang aneh mungkin ini agak aneh. Mungkin sebagian orang yang masih belum paham. Nah, 9 hari pertama di Dzulhijjah. Perhatikan ayat hadisnya. Kalau di sini kalimatnya, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Nah, kalau dalam hadis ini kalimatnya karena yasumu tis'an min Dzulhijjah, 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Tuh. Jadi yang satu hadisnya 9 Dzulhijjah, yang satu 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini hadisnya disebutkan dari riwayat Nasai, kemudian Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud. Nah, itu para ikhwan ya tentang hal itu. Jadi banyak, ada takbir, kemudian dari takbir ada haji dan seterusnya. Itulah kenapa diutamakan. Jadi ada makom masing-masing. Jadi Allah SWT atau Rasulullah SAW tidak ada yang salah dalam menyebutkan seperti itu. Yang penting kita memahaminya dengan benar. Ya. Jadi jangan punya anggapan, loh, kok masa 10 hari? Enggak, tidak ada mahasiswa itu. Yang jelas Allah berikan seperti itu. Allah berikan kesempatan pada kita, seluruh kaum muslimin bisa mendapatkan amalan yang Allah cintai dibandingkan dengan amalan di hari-hari yang lain. Adapun bulan Ramadan ada keutamaannya sendiri. Ya, tadi keutamaannya sendiri termasuk 10 hari di akhir Ramadan. Itu untuk orang-orang tertentu. Kan tidak semua itikaf, ya enggak? Tapi kalau bulan 10 awal di awal Dzulhijjah bisa dilakukan oleh semua orang. Kecuali tadi kurban, mungkin yang tidak semua orang bisa, dan haji. Saum bisa nggak dilakukan oleh semua orang? Bisa, ya kan? Idul Adha bisa nggak? Bisa. Demikian. Ya. Ada lagi? Silakan. Kurang kencang Pak suaranya. Saya pernah dengar ceritanya sama Rusdi itu satanik
Ustaz, itu tentang surat An-Najm. Mungkin Ustaz bisa eksplor lagi itu tentang sujud ini. Karena di situ disebut nama-nama berhalanya orang Quraisy, orang tahu. Jadi nggak ada speaker ya, nggak ada mic, jadi kurang jelas ya soalnya. Maaf. Jadi kaum Quraisy kan sujud setelah. Iya. Itu ternyata ada riwayat yang lain, ada wahyu yang sebenarnya malaikat Jibril nggak bilang, tapi Nabi bilang. Iya, terus. Riwayat Bukhari kan cuma bilang setelah surat An-Najm, muslimin dan musyrikin sujud semua. Ya. Kecuali satu orang yang menempelkan debunya di dahinya. Nah, itu kejadiannya bukan karena hanya pembacaan surat An-Najm itu, ada di tengah-tengahnya itu yang masalah. Saya lupa ayatnya gimana. Ya. Mungkin Ustaz bisa nanti cari. Ya, silakan Bapak cari rujukannya. Saya hanya baca dalam Sirah Nabawiyah. Yang saya baca seperti itu. Dan kita kan ini baru sampai pada 6 poin ke-26 ya. Mungkin nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Pada dasarnya ketika bacaan surat An-Najm, itulah mereka kemudian bersujud. Ketika kalimat pasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadah atau menyembahlah. Mereka serempak melakukan sujud. Itu saya baca paling tidak ya dalam dua. Pertama dalam Nurul Yakin ya, Nurul Yakin. Bukan Hulasah, bukan. Kalau Hulasah tidak jelas dijelaskan. Dalam Nurul Yakinnya ya, Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin. Kemudian yang kedua dalam Sirah Nabawiyah, termasuk juga yang ditulis oleh Syekh Safiuddin Syekh Safiur Rahman, Syekh Safiur Al-Muwarraquri. Silakan Bapak lihat dalam tadi peristiwa yang terpenting itu ketika turun surat An-Najm. Ketika Rasul membacakan surat An-Najm, dan itu orang-orang Quraisy melakukan sujud serempak. Tapi tidak semua di situ. Kan tadi orang-orang yang tidak hadir, mereka tidak setuju dengan perilaku seperti itu, dan mereka bahkan melakukan penentangan ya terhadap tindakan tertentu seperti tadi. Jadi ada orang-orang Quraisy yang berkumpul, para tokoh Quraisy saat itu sedang di Masjidil Haram. Nabi datang, kemudian Nabi membacakan surat An-Najm. Maka begitu beliau sampai selesai pasjudu lillahi wa'budu, Rasul sujud, mereka pun ikut sujud dengan tidak bisa menahannya. Seperti itu yang saya baca. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari kita optimalkan 10 hari di awal Dzulhijjah ini, jangan sampai disia-siakan. Bagi mereka yang belum menyiapkan hewan kurban, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan beberapa hari ini untuk menyiapkan hewan kurban ya. Jadi jangan putus asa. Oh, saya belum punya, tiba-tiba datang rezeki mendadak, rezeki yang tidak disangka-sangka, bismillah kurban ya. Yang penting tanggal 10, kalau tidak bisa 11, kalau tidak 12 atau 13. Jadi hanya di 4 hari itu ya, tanggal 10, 11, 12, 13, sudah 4 hari itu. Dan kita diharamkan puasa waktu itu, walaupun serajin apapun kita ya. Jadi itu para ikhwan yang Allah muliakan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.